Halo, Shalom, selamat pagi semuanya, selamat memasuki hari ketiga di bulan Maret ini. Wow, amazing, Tuhan sudah memberkati kita dan ini luar biasa. Kalau bukan karena Tuhan, maka sia-sialah perjalanan kita dan pengharapan kita. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk di dalam renungan pagi bersama saya Pendeta Esther Tulung. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyelami. Apa maksud Tuhan mengizinkan kita bisa ada di tempat ini, bisa ada di hari ini, dan bisa tetap ada di dalam pengharapan dengan semua peristiwa di masa lalu. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan demi kebaikan yang Engkau layakkan bagi kami dan yang Engkau beri bagi kami, untuk kami rasakan dan untuk kami nikmati. Terima kasih karena Tuhan senantiasa menolong dan memberkati kami. Di dalam hati kami, iman kami tetap ada. Di dalam hati kami selalu rindu untuk tetap berharap bahwa apapun yang kami alami, termasuk penderitaan, termasuk kesengsaraan, bersama dengan Tuhan, kami tetap memiliki hati yang berani berharap. Hari ini kami rindu Tuhan menyapa kami di dalam keadaan apapun kami dengan firman-Mu. Kiranya Tuhan akan bersabda, kiranya Tuhan akan berfirman bagi kami. Kami siap dibentuk oleh firman Tuhan di hari yang baru ini, hari anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan membaca Roma pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Bagian ini dibawa judul hasil pembenaran. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat yang kelima, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Sampai demikian jauh pembacaan kita. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau ditanyakan kepada kita, kira-kira mau nggak kita secara sengaja hidup dalam kesengsaraan? Mungkin ada yang mengatakan mau dong. Oke, kalau begitu ada pertanyaan berikutnya. Kenapa mau? Gitu. Rata-rata orang punya pamrih untuk mau hidup sengsara. Oke, gak apa-apalah. Yang penting aku berkorban seperti ini, aku sengsara seperti ini. Yang penting kamu seperti ini kepadaku. Gitu. Jadi ada sesuatu yang diharapkan sebagai bagian dari feedback pihak lain atau situasi lain atau suasana lain gitu yang bisa kita alami. Dan mungkin kalau biasa-biasa saja begitu, tidak ada sesuatu yang diharapkan di depan sana. Kalau mau ditanya secara normal, apalagi ketika kita lagi happy, ketika kita lagi mengalami sukacita, kita lagi hahaha, kemudian tiba-tiba ada orang yang bilang, oke, mau nggak di switch suasana ini? Dari kebahagiaan, dari sukacita menjadi sengsara. Mau nggak? Saya tiba-tiba langsung mengingat satu acara begitu di TV, tukar nasib gitu.
Mungkin orang mau melakukan itu karena apa? Karena ada kepentingan entertain. Atau bisa juga memang ada orang yang mau merasakan. Tetapi ingat, itu hanya sementara. Itu bukan kesengsaraan yang akan berlanjut terus. Setelah selesai mereka mengambil adegan-adegan tukar nasib itu, selesai. Kembali ke realnya, kembali ke realitanya gitu. Realitanya ya orang kaya tetap orang kaya, orang miskin tetap orang miskin, kemudian orang kaya tetap dengan kemewahannya, orang miskin tetap dengan kesengsaraannya. Kalau mau dipaksa terus si orang kaya ini, apakah dia mau hidup di dalam kesengsaraan? Enggak. Pasti orang tidak mau ada di dalam kesengsaraan. Tetapi masalahnya adalah tidak ada orang yang bisa menolak juga ketika kesengsaraan itu datang menyapa dia gitu. Ada situasi-situasi tertentu yang kita tidak bisa ngapa-ngapain gitu. Kita tidak bisa menolak. Bisa dikatakan kita tidak bisa menolak bahwa kita harus ada di dalam situasi sengsara. Misalnya sakit. Misalnya kehilangan orang yang kita kasihi. Misalnya kehilangan sesuatu yang kita sangat-sangat sayangi gitu. Kita tidak bisa bergening dengan situasi itu gitu. Aku gak mau sengsara karena aku gak mau sakit, tapi ternyata kita sakit. Tidak hanya 1-2 hari, tetapi beberapa hari. Aku gak mau sakit hati, aku tidak mau terluka. Tidak hanya 1-2 hari, tetapi beberapa hari. Dan itu bisa menimbulkan perasaan yang tidak berpengharapan. Orang langsung meratapi dirinya, langsung ciut hatinya, langsung tidak mau melakukan apa-apa, dan kemudian hopeless. Dan tahu nggak Bapak Ibu Saudara? Survei membuktikan banyak orang yang tidak sadar bahwa dia hidup di dalam kehidupan yang tidak berpengharapan. Itu karena dia tidak sanggup untuk melihat bahwa kesengsaraannya itu adalah sesuatu yang seharusnya menimbulkan pengharapan baginya. Mari kita lihat apa yang menjadi berita sukacita hari ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus mengatakan di dalam ayatnya yang ketiga, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Lihat ayat 3, ayat 4, ayat 5. Karena kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan. Pernah dengar nggak orang mengatakan bahwa ketika ia ada di dalam penderitaan dan kemudian dia berusaha untuk mengatasi penderitaan itu, dia berusaha untuk keluar dari masalah-masalahnya, dia berusaha untuk keluar dari kesengsaraannya, orang akan mengatakan level up gitu. Orang akan mengatakan, oh kamu naik kelas kalau kayak gitu gitu. Sehingga bagi Rasul Paulus sebenarnya dalam hal ini dia mau bilang kesengsaraan itu satu paket. Kalau kita mau memiliki hati yang berani berharap, oke, kita nggak bisa menolak apa yang dinamakan kesengsaraan. Karena justru di dalam kesengsaraan ketika kita mau menerima itu sebagai bagian dari yang harus kita hadapi, yang harus kita struggle di dalamnya gitu. Kita harus betul-betul berjuang untuk itu akan menimbulkan tahan uji dan itu akan menimbulkan ketekunan. Orang kalau sudah tekun pasti dia akan tahan uji. Dan ketika dia mengalami tahan uji, di situ akan muncul secercah sinar yang namanya pengharapan. Ada orang yang pesimis gitu mengatakan, pengharapan itu hanya dimiliki oleh orang tertentu gitu. Oh, kalau para pendeta ya bisa lah. Orang-orang yang setiap saat ada di gereja bisa lah gitu. Siapa bilang? Banyak orang gagal paham dengan setiap kesengsaraan yang dialaminya.
Kemarin kita baru Rabu Abu. Di sana mengingatkan kepada kita tentang 3 hal. Penderitaan dan kematian Kristus. Mengingat bahwa kita ini adalah debu. Dan mengingatkan kita tentang kehidupan dalam pertobatan. Mari kita simpulkan dalam satu kata. Apakah itu bukan kesengsaraan? Penderitaan Kristus, apakah itu bukan sebuah kesengsaraan? Mengingat bahwa kita ini adalah debu, kita ini adalah fana, begitu. Apakah ini juga bukan sebuah kesengsaraan? Oh, ternyata rumah megah yang aku beli, itu fana juga. Oh, ternyata mobil berderet-deret itu fana juga. Ku tinggal semua pada akhirnya. Ya. Kalau begitu yang ketiga, hidup dalam pertobatan. Itu gak mudah juga. Kenapa gak mudah? Karena kita harus menanggalkan ego kita harus menanggalkan kedagingan kita. Dan kita menantikan keajaiban bahwa hidup kita berubah. Berubah oleh apa? Lihat ayat 1 dan 2. Kasih karunia. Dengan kasih karunia kita diberikan iman. Dan itu menimbulkan pengharapan. Iman kita tidak akan level up. Iman kita tidak akan naik kelasnya. Iman kita tidak akan mengalami sesuatu yang luar biasa di dalam hidup kita jika kita tidak memandang bahwa iman yang kita miliki ini adalah bagian dari kasih karunia Allah. Iman yang seperti apa yang kita pelihara? Iman yang rela untuk berproses bersama dengan Tuhan. Satu hal yang harus saya katakan adalah ketika kita berjalan di dunia milik Allah ini, apapun yang engkau hadapi, libatkan Tuhan dalam hidup. Apapun yang engkau hadapi, pastikan bahwa engkau memahami bahwa iman yang ada di dalam dirimu bukan karena kita terlalu rajin, tetapi karena kasih karunia Allah. Dan ketika kita bisa melewati masa-masa sulit, ketika kita bisa menghadapi orang-orang sulit, ketika kita bisa menghadapi kedagingan-kedagingan kita, itu pun adalah bagian dari kasih karunia Allah. Kita tidak tahu hidup kita masih sampai kapan, Bapak Ibu Saudara. Tapi orang hidup digerakkan oleh pengharapan yang ada di dalam hatinya. Biarlah setiap kesengsaraan yang kita alami, termasuk kita masih hidup dengan pandemi ini, mari kita masuk di dalam kasih karunia Allah, sehingga iman kita bisa berbicara untuk menghadirkan pengharapan bahwa besok lebih baik daripada hari ini. Selamat tetap berproses dan selamat tetap menghayati minggu-minggu sengsara Yesus Kristus, dan ingat yang menghasilkan pengharapan bahwa kita diselamatkan di dalam Allah. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memberkati kami. Biarlah setiap peristiwa iman kami mengarahkan kami pada pengharapan di dalam Tuhan. Sehingga kesengsaraan menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji. Sehingga kami pun layak menerima janji berkat-Mu yang baru hari ini. Untuk kami teruskan kemanapun Tuhan mengutus kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.